8 ayat 14 sampai 17. Saya rindu kita sama-sama membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-14, kita semua ayat yang ke-15, nanti ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Bunyi firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Bapa, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika saya baca kebenaran firman Tuhan ini sungguh amat luar biasa. Kenapa saudaraku dikasih di dalam Tuhan? Tema firman Tuhan hari ini bagi kita semua yaitu kuasa dipimpin Roh Allah. Kuasa dipimpin Roh Allah. Mengapa saya akan ambil tema ini? Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apakah kita semua dipimpin oleh Roh Allah saat ini? Amin. Maka kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya bagi kita semua, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita menjadi anak Allah, apakah kita benar-benar layak untuk menjadi anak Allah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan? Tidak. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Kejadian mengatakan bahwa ketika kejatuhan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Karena apa, saudaraku? Taman Eden begitu indah ketika itu. Tapi karena kecenderungan hati manusia ini yang selalu berbuat jahat, itu membuat Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Nah, tetapi saudaraku, puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada, kalau saya boleh ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita bisa menyaksikan itu di setiap Paskah. Bahkan melalui sebentar lagi mau Natal, melalui kelahiran Yesus. Kalau tanpa Yesus, kita tidak mungkin dapat dikatakan menjadi anak Allah. Haleluya. Nah, jadi karena kelahiran Yesus, kematian, kebangkitannya, Yesus tidak tinggal mati, tapi Dia hidup, Dia bangkit. Saat ini bagi kita yang mau menghargai setiap pengorbanan Tuhan, apakah kita mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan? Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hal yang membuat saya tergerak untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah hanya kata-kata mak tua saya atau orang tua saya seorang pendeta. Kalau saya melihat papa saya ketika merintis di Putu Sibau, saya nangis, saudara dikasih di dalam Tuhan. Karena apa? Bersyukur kita di tempat ini punya gedung gereja, punya pastori. Kalau kami di sana waktu perintisan papa saya, itu di mana jemaat membuka rumah untuk kami beribadah, untuk kami tinggal, disitulah kami beribadah, disitulah kami tinggal. Berat kalau saya melihat, tapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kami berdoa dengan mak tua, Tuhan yang menggerakkan roh saya kayak gitu. Memang kita udah diberi roh oleh Tuhan ketika kita di kandungan ibu kita dibentuk dengan sedemikian rupa.
sehingga kita bisa bernapas. Tapi ada satu roh lagi, roh Allah, yang perlu kita sadari saat-saat ini. Tanpa roh itu kita tidak mungkin kuat di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kuasa yang pertama ketika kita mau dipimpin Tuhan, kita adalah anak Allah. Itu berkat anugerah yang tadinya kita sebelumnya tidak layak menerima itu, tetapi karena pengorbanan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam Yohanes 3 ayat 16, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita orang percaya beroleh hidup yang kekal yang daripada Tuhan itu. Tapi yang saya perlu garis bawahi, setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin sambil kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan itu sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau saya mau merenung, mau memikirkan perjalanan orang tua saya lanjut lagi tadi, saya tidak mungkin mau menjadi seorang hamba Tuhan. Terlebih lagi kalau saudara tahu, pelayanan mak tua saya ada 2 di tempat ini. Pagi di Sungai Nau, pagi ini yang melayani di sana Kak Butet dengan adik saya Deborah. Nah, tadi malam kami ada ibadah dibilang ibadah rumah tangga, bukan ibadah rumah tangga. Kalau di sana ada anak jemaat udah meninggal 3 tahun yang lalu, itu yang masih dihitung-hitungnya sampai hari ini. Jadi dikatakan ibadah 3 tahun. Memang secara manusia kami menolak, karena itu tidak tercatat di dalam firman Tuhan bahwa kita menghitung-hitung hari orang-orang mati. Tapi kata firman Tuhan di dalam Mazmur, hitunglah hari-hari selagi kita hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau bukan tuntunan Tuhan juga, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya tidak mungkin saya katakan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi roh Tuhan itu yang menggerakkan saya untuk melayani Tuhan. Dan di dalam proses ini saya boleh katakan udah masuk tahun kedua. Saya untuk membantu mak tua di tengah pelayanan, karena saya tidak praktek, tetapi saya langsung di pelayanan. Kalau dihitung-hitung, rupanya saya baru tahu kalau dari sejak kandungan ibu saya, waktu ibu saya mengandung saya udah sekolah Alkitab, tapi di dalam kandungan orang tua. Karena waktu itu papa dengan mama saya ketemu di pelayanan mak tua saya. Papa saya seorang pengerjanya kayak gitu. Mama saya ini adiknya mak tua kayak gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di situ saya sudah sekolah Alkitab juga ternyata. Tapi yang saya bersyukurnya bukan itu, saudaraku, tetapi karena Tuhan yang memimpin, yang menuntun. Dan ketika saya baca ayat ini, luar biasa sekali di ayat yang ke-8 ini, bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Makanya dari itu saya putuskan, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya untuk melayani, Tuhan siapkan dulu saya, supaya ketika saya dipakai oleh Tuhan, saya tidak jatuh. Itu doa saya. Dan bahkan di dalam 2 bulan ini, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, doa terhadap iman. Karena saya minta, mak tua, aku berdoa supaya aku punya iman yang kuat. Kenapa mak tua saya katakan demikian? Karena kalau tidak kuat, mungkin nggak ada yang mampu melayani di Sungai Nau, saudaraku saya katakan. Karena apa? Mak tua sering saksikan, memang bukan pengorbanan ketika kita melayani, tetapi hati kita dan kerinduan kita. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin iman mak tua juga saya miliki. Saya berdoa demikian, saudaraku, di dalam 2 bulan ini. Dan benar-benar ketika saya katakan seperti itu, Tuhan nyatakan. Artinya ketika kita mau beriman sama Tuhan, apakah perjalanan itu enak, saudara? Berat. Nah, hal sederhana kalau tadi Tante saksikan, beras habis,
bahkan untuk membayar sekolah. Itulah yang dialami seorang hamba Tuhan, karena tidak punya gaji, tapi kemurahan Tuhan yang memberkati. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika satu ketika di bulan Oktober kemarin, ketika saya meminta iman Mak Tua langsung kasih tahu dengan saya, Aldi, ini lihat, beras kita habis. Sama seperti yang tante bilang. Kami hari Minggu itu pas hari Minggu kita makan hari ini, besok nggak tahu mau makan apa. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dan ketika kami melayani ke Sungai Enau, kami berjalan dengan iman. Memang persembahannya kita nggak perlu menghitung persembahannya, tapi untuk mencukupi transport kami aja, puji Tuhan kalau cukup, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, tetapi yang sangat luar biasa yang saya tidak pikirkan, di mana saya bilang iman Mak Tua biar kepada saya juga kayak gitu, saya miliki juga. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya saksikan bahwa beras kami udah habis untuk kami makan hari ini. Dan pulang-pulang, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kami datang malah biasa di Sungai Enau itu kami yang lebih banyak. Artinya di sana kalau kami kan datang 4 orang kayak gitu kan. Nah, jadi kalau di sana datang mungkin 2 atau 3 atau 5 orang, itu udah puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya katakan demikian, adik saya Deborah ngantar jemaat karena rumahnya agak jauh kayak gitu. Kami lagi yang harus mengantar. Tetapi pulang-pulang dari situ, Deborah katakan, ada beras dikasih katanya. Walaupun 4 canting, saudaraku, untuk kami besoknya, tapi kami syukuri itu. Karena Mak Tua bilang, nah itulah doamu katanya. Kenapa? Kamu pengen punya iman sama seperti Mak Tua. Nah, itu yang terjadi, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Bahkan yang baru-baru ini di minggu kemarin, kalau saudara ada berteman dengan saya pasti tahu, kalau ketika kami berangkat ke pelayanan minggu kemarin, ban kami kempes. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kempesnya itu pas di depan bengkel, tapi nggak ada paku. Dan memang di depan kami, orang Kak Deborah dengan Kak Butet di depan kami, tetapi kami nggak bisa memanggil lagi, ngelakson aja nggak bisa, karena mereka udah langsung laju kayak gitu. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kami Mak Tua turun. Akhirnya saya katakan, Mak Tua, ban kita ini kempes. Jadi pas ada bengkel, ayo kita ke bengkel. Tapi di bengkel itu dikatakan, karena orang Madura ya di situ, ada orang di depan kami juga punya ada acara dan motornya rusak kayak gitu. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Mak Tua bilang, bisa kami tak tolong kami duluan kayak gitu. Nah, tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kata bapaknya, jangan, tunggu dulu ya Bu, antri katanya. Ya kita tunggu kayak gitu, kita dengar. Nah, tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kami antri lama, mau sampai jam berapa? Karena dia motornya saya dikatakan udah sering habis oli, jadi kayak turun mesin kayak gitu. Nah, jadi lama mengerjakannya. Jadi saya bilang, minta ada alat bengkel enggak? Saya bilang untuk pentil motor sama untuk buka ban. Jadi saya harus buka lebih dulu cepat-cepat supaya apa? Supaya jangan sampai ketinggalan pelayanan di Sungai Enau. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika itu udah selesai saya buka, puji Tuhan pula, Dia mau mendahulukan kami. Akhirnya kami bisa berangkat ke Sungai Enau sampai tepat waktu, dan juga kami selesai melayani dan pulang. Udah di Kuala Mandor sini, saudaraku, Sumber Agung, lewat Sumber Agung mau masuk penyeberangan, kempes lagi, sama tempatnya. Tapi saya katakan, Mak Tua, kenapa lah begini katanya. Iya, itulah dia. Kamu pengen punya iman kan? Makanya itu yang terjadi. Bahkan dikatakan seperti khotbah kamu tadi, mencontohkan seperti siapa? Si Ayub. Apakah di dalam kesusahannya, apakah di dalam penderitaannya,
dia masih mau tetap mengucap syukur, dia mau masih datang kepada Tuhan. Dan akhirnya, oh ya, saya dengar-dengar, karena apa saudaraku? Saya percaya tuntunan Tuhan. Makanya saya melihat, walaupun kata demi kata yang waktu saya sampaikan, saya perhatikan dengan baik. Dan saudaraku, boleh saya rasakan sampai detik ini pertolongan Tuhan amat luar biasa. Nah, kita lanjut kembali kepada firman Tuhan. Takut nanti lalu, wah banyak kesaksian tapi sedikit firman Tuhan. Nah, tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih amat luar biasa. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kuasa dipimpin Roh Allah ini membuat kita menjadi tidak penakut lagi, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Nah, jadi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mengapa saya katakan di awal tadinya kita tidak layak sebenarnya dikatakan menjadi anak Allah? Karena dosa. Bahkan sampai saat ini saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dosa itu masih sering tidak kita lakukan? Masih. Bahkan saya sendiri pun masih sering melakukan dosa. Hal yang terkecil sekalipun, misalnya saudaraku memikirkan, khawatir besok apa yang akan saya pikirkan, masa depan saya seperti apa ketika saya menjadi hamba Tuhan. Itu merupakan dosa bagi saya ketika saya tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, puji nama Tuhan, saya diingatkan lagi melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, ada kuasa yang membebaskan kita dari roh perbudakan, atau saya katakan intimidasi iblis. Karena apa? Iblis sering mengintimidasi kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Apa saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan? Misalnya tadi pagi ada hujan kayak gitu. Apa rasanya kalau hujan pas jam ibadah? Pengen tarik selimut lagi. Benar saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Apalagi kalau saya pikir-pikir tadi malam kan udah capek ke Semenau gitu kan, pulang udah sampai di rumah jam 10 jam 11 gitu. Rasanya kalau pagi harus pagi-pagi datang, apa ya dikatakan, mau melayani Tuhan kayak gitu. Kalau bukan ada Roh Tuhan di dalam diri kita, rasanya pengen tarik selimut, udah capek kan, nggak mau kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kalau kita bisa bertemu sampai hari ini, itu karena ada Roh Tuhan yang memimpin saya supaya saya berani datang ke tempat ini, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Dan kalau saya mulai saksikan, saya orangnya tidak pandai berbicara, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat dalam kesadaran, kalau ngomong pun sedikit-sedikit kayak gitu. Nggak pandai, nggak mau berbicara kayak gitu. Tapi saya boleh rasakan ketika saya mau dipimpin oleh Tuhan, ada kuasa yang membebaskan belenggu itu. Membebaskan belenggu supaya apa? Ketika kita berkata-kata bukan dari mulut kita sendiri, tapi mulut Tuhan kayak gitu. Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alat penyampai lidah Tuhan. Nah, itu yang boleh saya rasakan saudaraku di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bukan yang kedua, yang ketiga, ketika kita mau dipimpin dan oleh Roh Allah, maka kita bisa berseru kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Dikatakan tadi ayat yang 15 bagian B, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, luar biasa kan? Luar biasa Tuhan itu kalau kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ini kembali lagi kesaksian saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kemarin ketika kami mau berangkat ke Sungai Enau, cuaca udah hujan. Jam 2 itu udah hujan kayak gitu. Tapi kami sehati, saya dengan anak tua, karena mau melayani Tuhan, jangan turunkan hujan. Memang udah mendung sekali kan? Bahkan kalau saya lihat di daerah sini jam-jam 3 itu udah hujan di daerah sana gitu kan. Nah, tapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan,
ketika 4:30 pas kami berangkat dari rumah, masih gerimis, masih berdoa, punya iman dengan Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Tuhan di sana, bukan mau hura-hura, bukan mau senang-senang. Memang tujuan mereka ketika mereka menghitung hari-hari mereka, kami tidak pikirkan itu Tuhan, tapi kami pikirkan ketika mereka datang, mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka datang, mereka bisa merasakan ada Tuhan di dalam hidup jemaat yang ada. Bahkan kalau di sana namanya ada acara 3 tahunan kayak gitu, yang Katolik pun datang kayak gitu. Jadi mereka semua kompak kumpul. Tapi yang sangat disayangkan saudaraku, kalau ini yang kami dengar kayak gitu, kalau setelah ibadah itu apa? Main judi. Nah, luar biasa kan? Ini yang menjadi pergumulan kami juga di tengah pelayanan. Ketika kami udah ibadah, nanti udah siap-siap mereka untuk apa? Kalau dulu kolok-kolok, kalau sekarang kan udah nggak ada kolok-kolok lagi. Apa? Yang kartu remi sama ada yang ini. Itu mereka buat judi, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hiburan mereka. Tapi kami tidak bisa salahkan itu. Tapi kami udah melakukan firman Tuhan. Inilah menjadi doa kami ketika mereka datang, mereka mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka diubahkan. Itu yang menjadi pergumulan kami saat ini, saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi saudaraku, kita bisa meminta kapan saja dan di mana saja kepada Tuhan ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dan saya boleh saksikan tadi, kami berangkat tidak kena hujan, sampai di sana langsung turun hujan lebat-lebat. Bahkan motor saya, karena di sana kan untuk parkir itu susah, jalannya hanya setapak, jadi saya parkir di tepi sampai jatuh. Karena saya pikir keras ini tanah, ternyata gambut, jadi tumbang, sampai tumbang karena ketika hujan itu. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kami boleh ketika kami mau pulang, kami berdoa lagi, Tuhan, karena ada beberapa jemaat juga yang ikut waktu ibadah tadi malam. Tuhan, kami mau pulang. Kalau Tuhan boleh turunkan hujan, Tuhan juga bisa berhentikan hujan. Kenapa? Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, hujan pun termaksud, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kami katakan demikian, hujan berhenti di sana dan kami bisa pulang dengan baik dalam tuntunan Tuhan, saya katakan. Nah, sangat luar biasa Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ada kuasa di dalamnya. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan kalau kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Allah itu sendiri yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini anak Allah. Makanya saya katakan, saya mau yakinkan kita, apakah kita sampai saat ini masih benar-benar dipimpin oleh Roh Allah? Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Allah, dikatakan di ayat yang ke-16, Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sangat luar biasa kalau kita menjadi anak Allah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Maksudnya anak-anak Allah bukan Allah melahirkan kita secara jasmani, tetapi Tuhan mengubahkan hidup kita seturut seperti yang Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Kalau pujian tadi, saya sangat terberkati, saudaraku dikasih di dalam Tuhan. Ubahlah kami Bapa sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa supaya kita apa? Sama seperti Yesus. Yang bisa mampu mengubahkan kita hanya Roh Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali kadang penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami itu
datangnya bukan dari roh Tuhan. Memang semuanya dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan tahu, saya katakan. Tapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghidupi daging kita. Jadi kalau tangan saya cubit, masih merasakan sakit. Tapi kalau jiwa saya cubit, nggak mungkin bisa. Tapi ada banyak kan orang yang sakit jiwa itu karena apa, saudaraku dikasih di dalam Tuhan? Karena mereka tidak tahu, saya katakan bukan tidak tahu apa-apa, saudaraku dikasih di dalam Tuhan. Mereka masih bisa beraktivitas, malah kalau kita lihat orang yang sakit jiwa itu, mereka hidupnya lebih sehat kayak gitu, gembira, ketawa. Tapi kadang apa, saudaraku dikasih di dalam Tuhan? Kadang menangis sendiri, teriak-teriak. Itu yang saya lihat, saudaraku dikasih di dalam Tuhan. Dan juga di dalam tubuh kita ada roh yang Tuhan beri. Nah, kalau roh ini Tuhan ambil, maka habislah kita. Maksudnya dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi yang membuat kita merasa tidak mampu untuk dipimpin roh Tuhan itu adalah kedagingan kita. Kita boleh lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini yang membuat kita tidak mampu berada di dalam pimpinan roh Allah, karena kita masih menghidupi daging. Tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita udah menerima roh Allah ini, saya katakan, firman Tuhan katakan, daging kita ini memang membuat kita lemah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, selagi Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, saudaraku, ada satu kata-kata yang amat luar biasa daripada Yesus ketika dia masih bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 26 Matius pasal 26 ayat 41 dan juga Markus pasal 14 ayat 38. Ini bunyinya sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Memang roh itu penurut. Kalau kita perintahkan, contoh saya sering kali ketika mau sebelum tidur, saudaraku, Tuhan bangunkan saya biasa bikin alarm, bangunkan saya jam 5 pagi kayak gitu. Saya katakan dengan Tuhan, saya katakan dengan roh saya juga, supaya saya datang memuji memuliakan nama Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, daging ini seringkali meronta. Dalam artian saya katakan, ketika kita udah mau bangun, kadang mata kita susah, adalah yang susah dibuka, adalah yang susah bergerak badan kita. Kadang karena udah kecapean atau apa efek dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita menuruti daging kita nggak akan bisa yang namanya untuk bangun pagi subuh-subuh untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, tetapi ketika saya katakan udah komitmen saya perintahkan kepada roh, saya sering kali rasakan bahwa daging saya ini meronta-ronta, tidur lagi, nanti masih bisa kok kamu datang menghadap Tuhan jam 6 atau jam 7 atau jam 8 kalau misalnya nggak ada kegiatan. Mungkin bisa saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Tapi seringkali daging ini yang membuat kita sulit untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Kalau kita udah punya komitmen untuk mengikuti tuntunan Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di Matius pasal 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat 38,
berdoalah dan berjaga-jagalah, supaya kita bisa kuat mengikuti tuntunan Tuhan, supaya kita bisa mampu di dalam pimpinan Tuhan, supaya roh Tuhan bekerja di dalamnya. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa senantiasa, karena memang roh bisa kita perintahkan untuk turut, tapi kadang daging kita ini yang membuat kita lemah, sehingga kita tidak tunduk terhadap apa yang Tuhan mau, terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini saya mau katakan di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, itu bukan Musa. Musa bahkan saya katakan dia hidupnya udah enak di istana Firaun kayak gitu, karena dia udah dianggap sebagai anak raja. Tapi Tuhan mau pakai dia untuk memimpin bangsa ini keluar, sehingga apa saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan? Musa, Tuhan suruh orang lain aja kayak gitu. Saya tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berbicara, tapi saudaraku, oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan memakai kakaknya Harun juga untuk berkata-kata kan. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap ketika bangsa Israel udah keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh orang-orang pasukan Firaun itu di tanah Mesir. Mereka hendak memotong sungai Teberau. Kalau kita lihat Teberau itu mereka udah buntu, artinya nggak ada jalan keluar lagi. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 supaya kita bisa melihat dengan jelas. Keluaran 14 ayat yang ke-13 dan 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, tetapi berkata-katalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini kuasa orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi ketika itu Musa Tuhan pakai, dikatakan jangan takut, tetap berdiri dan lihat, pandang keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan pandang keselamatan kepada Musa. Karena apa saudaraku? Musa juga ketika itu adalah seorang manusia. Dia punya kelemahan. Ketika dia memimpin bangsa itu lewat Teberau, saya percaya itu tuntunan Tuhan supaya bangsa ini melihat kuasa Tuhan bekerja, sehingga Tuhan mau mengubah bangsa yang tegar tengkuk ini menjadi bangsa yang taat, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika mereka ada di jalan buntu, mereka berseru-seru kepada Musa. Tapi Musa berkata apa tadi? Jangan takut. Sebab apa? Di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan diam saja ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika kita melihat di dalam, siapa sih di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah yang berat, masalah yang kecil. Setiap kali kita hari demi hari kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu, saudaraku dikasih dalam Tuhan, pasti kadang-kala kita menemukan jalan buntu. Jalan buntu ini Tuhan mau bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kita jangan takut, kita pandang keselamatan daripada Tuhan. Sehingga apa saudaraku? Sehingga kita bisa kuat kembali, sehingga kita bisa mampu kembali bahwa ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Nah,
saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika itu juga kita bisa lihat di ayat yang ke-31 lagi, Keluaran 14 ayat 31. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, jadi mereka melihat bahwa ketika itu mereka dihadapkan jalan buntu, tetapi yang tidak mungkin laut Teberau itu terbelah menjadi dua, itu dapat terjadi ketika itu, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, oleh kuasa dan pimpinan Tuhan. Saya percaya memimpin Musa sehingga laut Teberau itu dapat terbelah dua dan bangsa Israel dapat berjalan di tanah kering. Ini kita bisa baca, kalau saya sampaikan mungkin waktu kita akan lama kayak gitu. Kita bisa baca di rumah di ayat yang mulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Ketika itu bangsa Israel lewat di tanah yang kering. Tetapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bangsa Mesir masih mengejar. Wah, mereka pikir mereka bisa mengalahkan bangsa Israel kayak gitu. Nah, tetapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika mereka udah di tengah laut atau sungai laut Teberau itu, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan kepada Musa, pukulkan kembali tongkat yang ada padamu itu, sehingga apa saudara yang dikasih di dalam Tuhan? Laut itu kembali, sehingga orang Mesir binasa. Itulah yang dikatakan tadi sebelum Musa mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang dikatakan saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Sehingga apa tadi dikatakan juga? Bangsa Israel itu bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan DPDI Eklesia di sini, di tempat ini akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Siapa yang mau dipimpin oleh Tuhan? Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ini sebagai penutup bagi kita pada siang hari ini. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, ada satu hal yang penting dan harus kita tanggalkan di dalam hidup kita. Coba kita baca dulu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi yang harus kita tanggalkan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau menderita bersama dengan Yesus. Dalam artiannya, ya, emang saudaraku bahasanya agak aneh rasanya. Masa sih ada orang yang mau menderita hanya untuk mengikut Yesus kayak gitu? Siapa sih yang mau menderita di dalam hidupnya? Tidak ada kayak gitu, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Tapi kita boleh lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Bunyi firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 3 sampai yang ke-7 ini yang harus kita tanggalkan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi tidak mungkin bagi kita memperoleh keselamatan kalau Tuhan Yesus tidak turun untuk menyelamatkan kita. Yang harus kita tanggalkan untuk kita menerima tuntunan roh Allah, yaitu kedagingan kita. Jadi kedagingan kita yang mungkin saya katakan tadi, maaf kata saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jemaat di Sungai Nau, kenapa mereka sering kali, mereka bukan tidak mau datang beribadah. Mereka sering katakan, Bu, kami udah siap-siap kok untuk ini datang beribadah besoknya. Tapi Bu, rasanya ketika bangun pagi itu kami udah bangunnya kesiangan. Artinya apa saudaraku? Mereka tidur lagi, udah bangun tapi tidur lagi. Nah, sehingga mereka seringkali tidur. Tapi kata mak tua, nggak mungkin saudaraku di dalam 1 bulan itu kalian tidur terus. Benar tidak? Nah, makanya ini ketika itu ditanggalkan keinginan daging kita, maka Roh Allah bisa bekerja di dalam kita, memimpin kita. Dan bahkan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang akan membuat kita menjadi anak Allah. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku dikasih di dalam Tuhan. Nah, dan sebagai penutup bagi kita, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, saya rindu ketika menyampaikan firman Tuhan, kita punya pegangan ayat firman Tuhan. Artinya saya rindu kita bisa menghafal ayat ini. Ada 2 ayat saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Pendek aja. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 tadi. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita menghadapi yang namanya keinginan daging, coba tantang keinginan daging dengan itu, bahwa saya ini anak Allah, saya tidak mau lagi melakukan keinginan daging itu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya apa? Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada saya juga sebagai penyampai firman Tuhan. Ini menjadi pergumulan kita untuk kita tidak hidup di dalam keinginan daging. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ini bukan saya mengata-ngatakan, saudara. Keinginan daging, kita marah, kita menyimpan dendam, kita emosi, kita sakit hati, kita punya musuh, dan juga kita punya, saya katakan, orang yang gak suka dengan kita. Ini kadang kala apa? Membuat keinginan daging kita meronta. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, apa yang kita sering pikirkan? Untuk membalasnya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan masih, padahal saya udah mau tutup ini, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, tapi ini harus saya sampaikan. Kalau kita masih menyimpan itu, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, kita artinya masih mengikuti keinginan daging kita. Tapi coba kita melepaskan itu supaya biar Tuhan menuntun, sehingga apa? Damai sejahtera yang dari Tuhan itu datang kepada kita, menghampiri kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu melingkupi, menaungi kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh keinginan daging. Kalau ada di antara kita yang masih punya seteruan, lepaskan pengampunan, saudara dikasih di dalam Tuhan. Karena apa? Ada satu ayat juga yang menjadi pertandingan bagi kita, ya bukanlah kita harus bekerja keras mengikut Tuhan, tapi apa saudaraku, yang membuat kita jatuh adalah hal yang kecil, hal yang sederhana. Tapi jangan sampai melepaskan mahkota kehidupan, karena kita harus syukuri kepada Tuhan yang memimpin kita.
Ini benar-benar penutup di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 13. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 13. Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 13. Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ini adalah kata-kata Roh. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Tuhan, kita perlu apa? Menuruti firman Tuhan. Nah, saya tadi punya quotes kayak gini. Kalau di dunia bilang menyala abangku, katanya kan, menyala sisterku, kayak gitu. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata yang udah menuliskan itu firman Tuhan terlebih dahulu, saudaraku. Di dalam apa? Tadi kemarin saya ada buat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ternyata firman Tuhan yang udah lebih menuliskan ini. Ini biar menjadi ayat hafalan bagi kita, saudaraku, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur pada siang hari ini bisa berjumpa dengan saudara dikasih di dalam Tuhan. Pada siang hari ini mungkin firman Tuhan terbatas waktu saya untuk menyampaikannya, tetapi Roh Allah, biarlah kiranya firman Tuhan ini yang menuntun kita untuk tetap di jalannya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Tante. Saya rindu kita nyanyikan pujian yang tadi, saudara, kasih di dalam Tuhan.